Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM tentang akuntansi dan nilai waktu atau time value of money. Pertama adalah konsep dari nilai waktu dasar. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang, bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini, dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi itu. Namun, apabila mempertimbangkan berbagai alternatif investasi atau pinjaman, maka penting untuk membandingkan dolar hari ini dengan dolar masa depan. Atas dasar yang sama, investor akan menggunakan konsep nilai sekarang atau present value dalam melakukan hal ini. Yang selanjutnya adalah aplikasi konsep nilai waktu. Yang pertama, Wessel. Wessel merupakan penilaian dari piutang dan juga hutang yang tidak lancar, yang di dalamnya tidak mengandung suku bunga yang ditetapkan atau suku bunga yang lebih rendah daripada suku bunga yang ada di pasar. Yang kedua, ada lease. Lease merupakan penilaian atas aktiva dan kewajiban perusahaan yang harus dikapitalisasi berdasarkan lease, jangka panjang serta perhitungan atas jumlah pembayaran lease juga atas amortisasi leasehold per tahun. Yang ketiga, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya merupakan suatu pengukuran atas komponen biaya jasa atau yang dikenal sebagai service cost dari suatu beban tunjangan setelah pensiun, serta kewajiban tunjangan setelah pensiun. Dan yang keempat, ada aktiva jangka panjang, evaluasi terhadap investasi jangka panjang, alternatif dengan cara memperhitungkan diskonto arus kas masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan cara menentukan jumlah kontribusi yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan akumulasi dana dengan tujuan penarikan hutang. Yang keenam, penggabungan bisnis. Cara menentukan nilai atas piutang, hutang, kewajiban, akrual, serta komitmen yang diterima oleh perusahaan pada suatu pembelian. Yang ketujuh adalah pengungkapan, merupakan suatu pengukuran atas nilai arus kas di masa yang akan datang untuk dilakukan pengungkapan sebagai informasi tambahan bagi perusahaan. Yang kedelapan adalah kontrak angsuran, merupakan suatu pengukuran pembayaran periodik atas kontrak pembelian yang berjangka panjang. Selanjutnya adalah sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal sebagai interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Variabel-variabel dalam perhitungan bunga, yang pertama ada pokok hutang atau prinsipal, yaitu nilai yang diinvestasikan ataupun dipindah oleh entitas lainnya. Yang kedua ada suku bunga atau interest rate, yaitu persentase tertentu dari suatu pokok hutang yang sedang beredar. Lalu yang ketiga ada waktu atau time, merupakan jumlah tahun ataupun suatu bagian fraksional yang berasal dari tahun ketika jumlah pokok hutang tersebut sedang beredar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bunga. Yang pertama ada bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal sebagai simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode operasi perusahaan. Lalu yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk atau yang biasa disebut sebagai compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Bunga majemuk yaitu bentuk pengembalian atas suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih.
Yang selanjutnya adalah anuitas. Anuitas dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian dari proses menerima ataupun membayar yang jumlahnya tetap dan dilakukan berkala dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa. Biasa dikenal dengan ordinary annuity, terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap akhir periode. Lalu yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau yang biasa dikenal sebagai annuity due, terjadi apabila sewa tersebut terjadi setiap awal periode. Selanjutnya adalah kas dan piutang. Kas merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari satu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal dari entitas lain. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar, dasar pengukuran dan akuntansi untuk pos-pos lainnya, serta merupakan aktiva lancar. Contoh kas yaitu antara lain uang logam, uang kertas, pos wesel, dana yang tersedia pada deposito di bank, cek yang disahkan, cek pribadi, cek kasir, dan wesel bank. Dan selanjutnya adalah pelaporan kas. Berikut merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas, yaitu yang pertama ada equivalent kas, biasa disebut cash equivalence, yaitu suatu investasi yang berjangka pendek, sangat liquid yang segera bisa dikonversikan ke kas, mempunyai waktu jatuh tempo yang sangat dekat, sehingga resiko terjadinya perubahan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap equivalent kas. Yang kedua ada overdraft bank, bisa disebut sebagai bank overdraft, terjadi jika sebuah cek ditulis pada jumlah yang kemudian melebihi rekening kas milik perusahaan. Ketiga ada kas yang dibatasi atau restriktif. Jika jumlah kas restriktif material, maka kas ini dipisahkan dari kas reguler yang biasa digunakan perusahaan. Kas yang dibatasi atau restricted cash diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar atau aktiva jangka panjang. Hal ini tergantung pada tanggal pengeluaran kas. Yang selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Selanjutnya adalah piutang dagang. Piutang dagang atau trade receivables adalah sejumlah barang maupun jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi sebuah perusahaan. Piutang ini selanjutnya disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama piutang usaha, biasa disebut sebagai account receivable, merupakan janji lisan yang diucapkan oleh pembeli di mana ia akan melunasi atau membayar barang atau jasa yang terhutang kepada perusahaan. Lalu yang kedua wesel tagih, biasa disebut sebagai note receivable, yaitu merupakan janji yang tertulis dari pelanggan ke perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan di tanggal tertentu di masa yang akan datang untuk melunasi barang atau jasa yang terhutang. Selanjutnya adalah piutang non-dagang. Piutang non-dagang atau non-trade receivables berasal dari berbagai transaksi. Sejumlah contoh piutang non-dagang adalah yang pertama uang muka kepada karyawan dan staf, yang kedua uang muka kepada anak perusahaan, yang ketiga deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, yang keempat deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, yang kelima piutang dividen atau bunga, lalu yang keenam ada klaim terhadap yang pertama, perusahaan asuransi untuk kerugian yang dipertanggungjawabkan. Yang B, terdakwa dalam suatu perkara hukum. Lalu yang C, badan-badan pemerintah untuk pengembalian pajak. Yang D, perusahaan pengangkutan untuk barang yang rusak atau hilang. Yang E, kreditor untuk barang yang dikembalikan, rusak atau hilang. Lalu yang F, pelanggan untuk barang-barang yang dapat dikembalikan, kred, kontainer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah piutang usaha tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan penurunan aktiva piutang usaha, juga penurunan yang terkait dengan laba dan ekuitas dari pemegang saham. Adanya kerugian pendapatan diakui dengan mencatat beban piutang tak tertagih.
Selanjutnya adalah penurunan nilai piutang. Aset menghitung piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan. Kemungkinan kerugian antara lain, yang pertama masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan, yang kedua kegagalan pembayaran, yang ketiga negosiasi kembali dari kebijakan piutang karena kesulitan keuangan yang dialami oleh pelanggan. Lalu yang keempat, penurunan estimasi arus kas di masa depan dari sebuah kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunan tidak dapat diidentifikasi dengan aset pribadi dalam sebuah kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah rasio perputaran uang. Rasio keuangan seringkali digunakan untuk mengevaluasi likuiditas piutang usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas piutang yaitu rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang dapat mengukur beberapa kali secara rata-rata piutang yang berhasil ditagih dalam satu periode operasi suatu perusahaan. Rasio ini kemudian bisa dihitung dengan cara melakukan pembayaran antara penjualan bersih dan piutang rata-rata bersih yang beredar pada tahun berjalan. Sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.